Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, jadi pada video kelima ini di playlist ANBK 2022 saya ingin membuat tutorial informasi terkait pelaksanaan ANBK online. Jadi buat teman-teman yang akan melaksanakan ANBK online itu prosedurnya dari awal sampai akhir apa yang dilakukan proktor bisa teman-teman simak di video ini. Ini berdasarkan pengalaman di tahun kemarin gitu ya teman-teman ya. Jadi saya akan buat dalam slide seperti ini biasa kita akan menjelaskan urutan kerjanya. Nanti teman-teman bisa catat dan direvisi boleh kalau memang ada yang kelewat dari saya gitu. Namanya saya juga tahun lalu ya mengingat-ingat gitu ya. Oke, jadi untuk ANBK yang full online tahun 2022, prosedurnya apa saja yang harus dilakukan? Mulai dari yang pertama yaitu tahap persiapan teman-teman. Jadi dalam tahap persiapan ini atau sekarang ya, teman-teman proktor itu melihat data peserta ANBK di web bio AN. Ya, jadi nanti di web bio AN itu teman-teman cek dulu data pesertanya gitu ya. Apakah sudah ada atau belum. Kalau yang sudah ada itu sementara untuk saat video ini dibuat adalah baru peserta di SMA dan SMK sederajat. Untuk SMP belum, SD juga belum. Karena nanti tunggu waktunya, ada jadwalnya gitu ya. Kemudian untuk persiapan yang kedua yaitu proktor men-setting data-data di web ANBK seperti data siapa proktornya, siapa teknisinya, kemudian siapa penanggung jawabnya, lalu berapa komputer proktornya gitu ya, berapa komputer kliennya gitu, mode pelaksanaannya mau online atau semi online gitu ya. Tentunya karena video ini online ya tentu kita men-settingnya di online gitu ya. Kemudian proktor juga mendownload keperluan ANBK. Keperluan ANBK untuk yang online itu adalah yaitu proktor browser dan Exambro client saja. Udah ya, cuma dua keperluan untuk ANBK online, proktor browser dan Exambro client. Kemudian persiapan yang terakhir yaitu menyiapkan ruang ANBK-nya tentunya ya. Nah itu untuk persiapan menurut saya ada 4 yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu melihat data peserta ANBK, kemudian men-setting data-data di web ANBK, videonya sudah saya buat, kemudian mendownload keperluan ANBK juga sudah saya buat videonya ya. Selanjutnya untuk di tahap berikutnya yaitu keperluan ANBK itu apa saja ya, karena teman-teman perlu tahu. Yang pertama adalah proktor browser. Ini kita membahas fokus untuk yang online ya. Nah, proktor browser ini adalah aplikasi di komputer server atau komputer proktor yang guna men-setting keperluan saat ANBK seperti mengatur peserta, mengecek token, nanti pokoknya dan banyak lagi lainnya. Semuanya ada petunjuknya di web ANBK. Pokoknya ikuti saja petunjuk di web ANBK saat pelaksanaan ANBK. Itu gunanya proktor browser gitu ya. Nah, proktor browser ini bekerja untuk men-setting juga Exambro client ya. Jadi kalau di proktor browsernya belum men-setting bisa login, maka di Exambro client tidak bisa login ya. Nah, keperluan ANBK yang kedua adalah Exambro client. Exambro client adalah aplikasi yang diinstal di laptop client untuk mengakses soal-soal ANBK secara langsung gitu ya. Jadi nanti tidak ada kaitannya Exambro client-nya dengan proktor browser. Proktor browser hanya men-setting data di dalam proktor browser agar Exambro client bisa login begitu. Gitu aja. Nanti pokoknya petunjuknya jelas ada di web ANBK. Intinya keperluan ANBK online hanya ada 2, proktor browser dan Exambro client gitu ya. Untuk versinya saya tidak mau menyebutkan karena biasanya ada update, tapi kalau tidak ada ya intinya gunakan yang di web ANBK gitu ya. Kemudian yang ketiga tentunya adalah internet yang kuat. Kenapa internet yang kuat? Karena ini diperlukan setiap komputer mengakses masing-masing soal ke ANBK secara langsung sehingga butuh akses internet yang stabil. Intinya stabil lah, minimal ya 10 Mbps kalau untuk 15 komputer ya dalam waktu bersamaan. Itu udah minimal banget sih menurut saya ya teman-teman ya. Tapi kalau mau memaksa misalnya saya punya 8 Mbps, saya mau hotspot HP per komputer boleh ya. Jadi pakai hotspot HP menurut saya memang lebih bagus ketimbang WiFi yang nanggung ya. Mending pakai saja data seluler kemudian di
tethering ke masing-masing laptop, itu lebih aman menurut saya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah keperluan, apa yang harus dilakukan di web ANBK oleh seorang proktor ya. Jadi yang pertama adalah atur data ANBK. Tadi sudah saya sebutkan mengenai mengisi data siapa proktornya, siapa teknisinya, berapa jumlah servernya, karena kalau untuk sekolah yang besar mungkin punya banyak komputer, banyak laptop, servernya saya mau 2 saja Pak, gitu ya. Saya mau 3 gitu kan bisa ya. Siapa tahu ada banyak sekolah yang menumpang, itu nanti ada jumlah server yang harus kalian isi. Kemudian jumlah kliennya berapa, kemudian mengeklik tambah komputer proktor ya, itu harus dilakukan. Gitu ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah mengatur sesi dan gelombang ANBK. Jadi nanti di web ANBK saat pelaksanaan ya, biasanya ini saat gladi. Kalau saat simulasi itu masih menggunakan data dummy, tidak ada atur sesi, tidak ada gelombang gitu. Teman-teman cukup ikuti saja apa yang ada di web ANBK. Tapi ketika gladi bersih dan pelaksanaan itu nanti ada mengatur sesi, mengatur gelombang, kemudian itu nanti dipilih sesuai dengan yang kalian inginkan. Yang selanjutnya adalah yang dilakukan di web ANBK tentunya mendownload kartu peserta ANBK atau kartu login ANBK-nya ya. Jangan sampai kalian tidak mendownload nanti tidak bisa login gitu teman-teman. Nah, kartu peserta ini biasanya bisa di-download 1 hari menjelang pelaksanaan gladi bersih atau 1 hari menjelang pelaksanaan ANBK utama. Jadi kartu peserta biasanya berbeda ya saat gladi bersih, saat simulasi dan saat pelaksanaan utamanya. Jadi lakukan download lagi setiap proses gitu ya. Yang selanjutnya adalah melihat update informasi ANBK. Belajar dari tahun sebelumnya, ada update, ada perubahan, ada informasi semuanya disampaikan di web ANBK. Jadi saran saya bagi seorang proktor yang sudah ditetapkan, teman-teman rajin membuka web ANBK minimal ya sehari sekali lah, mengecek apakah ada informasi terbaru atau tidak. Melihatnya dilakukan di sore hari, biar tahu, oh hari ini ada update apa gitu, itu lebih baik seperti itu. Gitu ya. Kemudian setelah melakukan yang di web ANBK menjelang pelaksanaan, misalnya 1 atau 2 hari menjelang pelaksanaan, apa yang harus kalian lakukan? Yaitu yang pertama adalah memastikan kesiapan alat dengan menginstal Proctor Browser dan Exambro Client di setiap laptop atau komputer yang akan digunakan. Ya, biasanya untuk online ini ya teman-teman perhatikan, untuk online itu memang dibuka akses ke servernya itu 1 hari menjelang pelaksanaan atau bahkan dibuka aksesnya itu ketika pelaksanaan saja. Beda dengan semi online biasanya dibuka aksesnya ketika proses sinkronisasi. Sedangkan saat ANBK online itu tidak ada sinkronisasi sehingga mengakses servernya ya pas pelaksanaan aja gitu ya. Jadi nanti ketika kalian menginstal Proctor Browser dan tidak bisa login, ya karena memang belum dibuka aksesnya ke pusat gitu ya teman-teman. Nah itu yang sering terjadi. Yang kedua adalah sudah membagikan kartu login peserta. Jadi nanti ada kartu login yang kalian download dan kalian bagikan ke siswanya. Setidaknya menjelang pelaksanaan sudah dibagikan gitu ya. Intinya kalau sudah di-download ya segera dibagikan gitu teman-teman. Yang ketiga adalah mengumumkan sesi login peserta ANBK. Jadi setiap anak akan diatur oleh kalian sesinya. Nah, nanti diinfokan kamu sesi 1 hari ini, kamu sesi 2 hari ini gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai membuat anak-anak menunggu terlalu lama. Setidaknya ya 1 jam sebelum pelaksanaan baru hadir gitulah. Kan kasihan ya kalau nunggu dari pagi gitu ya. Jadi umumkan sesinya dan jamnya tentunya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah memastikan peserta yang bisa hadir atau tidak hadir. Karena jika siswa ada yang tidak hadir karena sakit atau karena pindah atau karena memang tidak bisa hadir dengan alasan lainnya, harus diinformasikan karena nanti berkaitan dengan tidak hadirnya di daftar hadir di web ANBK. Harus ada di berita acara. Kalau ada peserta cadangan harus men-setting peserta cadangannya gitu ya. Jadi kalau ada yang tidak hadir, harus dibuat peserta cadangannya. Kalau memang siswanya lebih dari yang diminta oleh pusat gitu ya. Seperti misalnya gini, SMK kan yang diminta itu kan 45 orang utama dan 5 cadangan. Tapi kalau saya karena siswanya semua cuma 34, maka 34 itu adalah peserta utama. Nah, ketika salah satu tidak hadir, ya sudah, saya tidak bisa meminta peserta cadangan karena tidak ada peserta cadangannya. Berbeda dengan misalnya
SMK dengan kelas yang banyak, bisa 200 siswanya, yang mengikuti cuma 45, dan cadangannya otomatis akan ada 5. Nah, misal dari 45 utama itu ada yang tidak hadir, maka kalian wajib request peserta cadangan, karena yang menentukan cadangan mana yang login itu adalah pusat, bukan kita. Bukan kita, kamu saja yang menggantikan, itu tidak bisa teman-teman ya. Jadi untuk meminta user cadangan itu harus disetting di web ANBK. Itu tahun lalu seperti itu, gitu ya. Kita belajar berdasarkan tahun lalu. Oke. Yang selanjutnya adalah saat pelaksanaan ANBK, hari pelaksanaannya, ya. Jadi yang dilakukan proktor di hari pelaksanaan adalah tentunya login di web ANBK itu sebaiknya 1 jam sebelum pelaksanaan. Itu udah paling minimal teman-teman. Karena biasanya di jam 5 pagi itu bahkan sudah ada informasinya gitu ya, terkait pelaksanaan ANBK hari itu, apa yang harus kalian lakukan. Kemudian ya tentunya melihat informasi terbaru di web ANBK, selanjutnya adalah mendaftarkan peserta cadangan. Nah yang tadi saya sampaikan, jadi jika ada yang tidak hadir, silakan daftarkan peserta cadangan 15 menit sebelum pelaksanaan, itu harus sudah didaftarkan. Ya, itu untuk yang full online. Jadi untuk cadangan ini hanya boleh menggantikan di hari pertama, nanti di hari keduanya sudah wajib diteruskan. Ya, pergantian, sekali lagi, pergantian peserta utama oleh cadangan hanya boleh dilakukan di hari pertama. Maksudnya, jika peserta utama hari pertamanya hadir, hari keduanya tidak hadir, itu tidak boleh diganti, biarkan saja, berarti memang tidak hadir. Tapi kalau peserta utama dari hari pertama sudah tidak hadir, boleh diganti di peserta cadangan di hari pertama, maka peserta cadangan tersebut meneruskan mengisi di hari kedua. Meskipun peserta utamanya di hari kedua bisa masuk, maka peserta cadangannya tetaplah yang meneruskan ANBK di hari keduanya. Begitu ya. Jadi kalau sudah tidak hadir di hari pertamanya sudah tidak bisa meneruskan di hari keduanya. Itu. Kemudian yang selanjutnya login ke Proktor Browser sesuai petunjuk di web ANBK. Nanti kalian itu disuruh login, kemudian mengatur sesi, mengatur gelombang, mengatur hari, semuanya ada petunjuknya di web ANBK ya. Nah, ini mengikuti prosedur pelaksanaan ANBK seperti cara atur sesi, mengerjakan ANBK, cara atur aktivasi peserta yang akan login di Exambro Client. Kemudian yang terakhir adalah mengisi berita acara, daftar hadir, dan lain-lainnya di web ANBK, kemudian ditandatangani dan diupload lagi di web ANBK lagi tentunya ya. Jadi yang paling penting adalah tetap tenang dan ikuti prosedur sesuai ketentuan. Itu yang paling penting, makanya paniknya dihilangkan. Tetap sabar, paniknya dihilangkan, karena kalau panik pekerjaan kita berantakan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu saja prosedur yang harus dilakukan oleh proktor yang melaksanakan simulasi melaksanaan ANBK secara online. Itu menurut saya sudah rangkuman kerjaan kalian. Nanti jika ada perubahan ya tergantung kondisi di ANBK tahun 2022 ini teman-teman ya. Itu saja sih, semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan boleh tinggalkan pesan di kolom komentar, atau jika ada yang kurang dari yang saya sampaikan boleh tambahkan di kolom komentar. Namanya saja kita berbagi ya. Ini sekali lagi berdasarkan pengalaman di tahun 2021 ya. Jika ada perubahan maka ya itu memang prosedurnya mungkin berubah. Gitu aja ya teman-teman ya. Jadi itu saja, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe buat yang belum subscribe ya. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.